dari kata alaikum. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Lalu yang selanjutnya berupa masdar yang semakna dengan fi'il amr. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kata ihsana yang mengandung kebaikan dalam ayat di atas merupakan bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu yang digunakan dalam fi'il amr berbuat baiklah. Di antara 4 kalimat yang di atas terdapat beberapa macam lagi dalam bentuk kalimat perintah amr yang memiliki makna yang berbeda. Di antaranya yang pertama yaitu makna doa. Ungkapan amr dapat menunjukkan makna doa. Seperti contoh pada Quran surah Nuh ayat 28, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kata ighfir dalam ayat tersebut berbentuk fi'il amr, tetapi tidak menunjukkan makna amr, melainkan menunjukkan makna doa. Lalu yang kedua, menunjukkan makna iltimas. Iltimas itu yaitu permintaan kepada sebaya. Terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusufa awit rohuhu ardon yahlu lakum wajuhu abikum watakunu min ba'dihi qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu tempat agar perintah ayah tertumpah kepadamu, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Kata uqtulu dan itrohu yaitu ungkapan perintah untuk orang lebih dari 3, laki-laki atau banyak, berupa antum, dan melihat dari segi konteks kalimatnya, ungkapan di atas adalah perintah salah satu dari saudara Yusuf sebagai rasa kesal terhadap Yusuf untuk membunuh atau membuang adiknya tersebut. Lalu yang ketiga terdapat makna irsyad. Makna irsyad yaitu bimbingan berupa perintah. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ida tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil ad. Yang artinya apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanlah, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Di sini makna amarnya yaitu terletak pada kata faktubu, yaitu menuliskanlah, menunjukkan bahwa dalam fi'il amr ini terdapat berupa irsyad yaitu bimbingan. Lalu yang keempat bermakna tamani. Amr juga dapat menunjukkan makna tamani, yaitu jika perintah ditunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Di sini contohnya bukan dari Al-Qur'an ya, yaitu ya asofir balogosalami wa syauki ilaiha. Wahai burung, sampaikanlah damai dan rinduku pada mereka. Lalu yang kelima, mengenai makna ibaha. Amr terkadang menunjukkan makna ibaha, yakni kebolehan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Contohnya seperti wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Lalu yang keenam, terdapat makna tahyir. Makna lain dari amr adalah makna tahyir atau pilihan. Biasanya konteks ini muncul di antara dua perintah yang diajukan untuk dipilih salah satunya. Di sini juga contohnya bukan dari Al-Quran, yaitu Aish kariman au musyahidan. Hiduplah dalam kemuliaan dan matilah dalam keadaan syahid. Dan yang ketujuh, mengenai makna tahdid. Selain makna-makna di atas, amr juga terkadang menunjukkan makna tahdid, yaitu perintah yang disertai dengan ancaman. Contohnya dalam Quran surah Ibrahim ayat 30. Tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Selanjutnya mengenai akan dibahas oleh Kak Fatimah. Oke, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nahi.
Nahi berasal dari kata yang berarti larangan, sedangkan menurut ilmu nahwu dan ilmu bayan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari atas kepada yang di bawahnya. Wal aslu fin nahyi ayakuna litolabil kafi ala sabili tahrim. Asli dari kata nahi adalah meminta untuk cukup, untuk berhenti ala sabili tahrim dengan cara, melarangnya gitu. Ini aku tadi, minta tanya teman ya, kalau ada yang salah mohon maaf ya teman-teman. Nah, nahi dapat diungkapkan dengan suatu cara yaitu menggunakan fiil mudhari dan didahului dengan la nahi yang menjazmkan. Contoh, wala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Terkadang nahi atau larangan keluar dari makna aslinya dan menunjukkan makna yang lain sesuai dengan konteksnya, di antaranya makna doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau berbuat salah. Ini melarang Allah, maksudnya itu berdoakan. Selanjutnya makna tamani atau berangan-angan. Contohnya, laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Kenapa tamani? Karena ini tuh mereka orang kafir ya, apa munafik gitu. Orang munafik ini meminta kepada Allah hal yang eh, yang angan-angan mereka gitu. Sudah diperintahkan untuk perang, tapi mereka masih ngeyel gitu untuk mengundur kewajiban mereka gitu. Selanjutnya makna irsyad, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang yang buruk. Ini adalah sebagai menunjukkan ke jalan yang benar gitu. Selanjutnya makna taubih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Selanjutnya makna tahdid. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Selanjutnya itu istifham atau tanya. Istifham adalah tuntutan untuk mengetahui sesuatu yang mana ya? Istifham adalah tuntutan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Kalimat tanya ini dapat diungkapkan melalui kata yang disebut adawat istifham, di antaranya man, ma, mata, ayana, kaifa, aina, anna, kam, hal, ayu, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh istifham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Lalu selanjutnya, mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Kapan kemenangan dari Allah itu? Ketahuilah bahwa kemenangan dari Allah itu dekat. Dalam konteks tertentu, kata tanya dapat menyimpang dari makna aslinya dan menunjukkan makna lain yaitu makna nafi atau adalah sebuah makna yang ditunjukkan untuk meniadakan sesuatu. Contoh, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula.
Selanjutnya makna inkari, makna pengingkaran ditujukan untuk menyatakan keanehan dan ketidakpantasan. Contoh, "Aghairallahi tad'un." Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Itu mengingkari. Makna takriri. Makna takriri ditunjukkan agar menuntut lahirnya sebuah pengakuan dari orang yang diajak bicara. Contoh, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menuntut kita untuk, menyatakan bahwa Allah itu, eee, yang seadil-adilnya gitu. Selanjutnya, makna taubih. Makna taubih ditunjukkan untuk menyatakan celaan dan teguran tentang sesuatu yang dilakukan oleh mukhatab. Contoh, ini menggunakan kaifa ya. "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Nah, ini untuk teguran kan gitu, ke atas kelalaian. Selanjutnya makna taswiyah. Istifham juga dapat bermakna menyamakan atau taswiyah sesuatu terhadap sesuatu. Contoh, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Nah, a'anzartahum sama am lam tunzirhumnya itu kan a'anzartahum istifham. Nah, selanjutnya itu ada kayak taswiyahnya gitu. Sama saja bagi mereka kan gitu tuh, mau mereka beriman atau tidak, mau mereka dikasih petunjuk atau tidak. Nah, selanjutnya makna tamani. Istifham bermakna tamani jika diungkapkan untuk menyatakan keinginan yang mustahil atau sulit terjadi. Contoh, "Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana?" Maka adakah kami pemberi syafaat yang memberi syafaat bagi kami? Selanjutnya mana tasywiq. Makna istifham mengandung arti untuk menimbulkan keinginan agar mukhatab mengikuti atau melakukan sesuatu. Contoh, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah maukah saya tunjukkan kepadamu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih? Itu sebuah kayak penawaran gitu kan yang, membuat timbul keinginan bagi yang mendengar gitu. Nah, selanjutnya makna amr. Istifham terkadang bermakna perintah. Contoh, "Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum." Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, "Sudahkah kamu masuk Islam?" Nah, pengertian dalam pernyataan tersebut adalah masuk Islamlah gitu kan. Nah, selanjutnya makna nahi menyatakan larangan. Contoh, "Takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Apakah kamu takut kepada mereka padahal Allah lebih pantas kau takuti? Itu jadi, pertanyaannya tuh, memerintahkan untuk tidak takut ke mereka gitu. Selanjutnya makna ta'zim. Istifham dapat bermakna ta'zim jika diungkapkan untuk mengagungkan. Contoh, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang akan bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Selanjutnya makna tahkir. Istifham bisa bermakna tahkir jika berisi ungkapan penghinaan. Contoh, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum?" Apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Untuk menghinakan si Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah gitu. Selanjutnya, akan dibacakan oleh saudari Nisa. Selanjutnya ada tamanni. Tamanni adalah mengharapkan satu hal yang tidak dapat diharapkan akan terjadi. Bisa terjadi karena hal tersebut mustahil atau mungkin bisa jadi karena hal tersebut mustahil atau mungkin terjadi namun sangat jarang terjadi. Kata yang sering digunakan dalam tamanni biasanya ada laita, hal, lau, dan la'alla, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika suatu hal yang diharapkan itu masih ada kemungkinan terjadi atau berpeluang besar untuk terjadi,
disebut dengan taraji. Kata-kata yang disebutkan dalam taraji biasanya ada la'alla, laita, dan asa. Contohnya, falau anna lana karratan fanakunanna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang yang beriman. Jadi ini tuh kayak harapan orang-orang yang sudah meninggal. Selanjutnya ada nida. Nida adalah meminta seseorang atau memanggil seorang dengan menggunakan kata yang menggantikan kata ad'u. Kata yang dipakai dalam nida diantaranya yaitu ya, a, ai, aya, haya, ai, hamzah, dan wa. Contohnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Selanjutnya, kalimat nida terkadang menyimpang dari makna aslinya, di mana bukan memiliki makna arti, bukan untuk memanggil panggilan tetapi menunjukkan kepada makna lain. Yang pertama adalah ada makna ikhtisos, yaitu untuk mengkhususkan. Contohnya, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jadi di sini maksudnya penutur kata lafal ini adalah Nabi Yusuf kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dalam konteks ini, Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, yaitu panggilan khusus untuk orang yang sangat ia cintai. Kemudian ada makna nudbah atau ratapan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang yang mengingini kebaikan baginya. Penutur lafal di atas adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang berkata kepada ayahnya, apa yang menyebabkan ayah mereka tidak mempercayai mereka, padahal mereka menginginkan kebahagiaan untuk Yusuf, setelah adanya rencana jahat dari saudara-saudara mereka. Jadi mereka itu meratapi kepada ayahnya, supaya ayahnya membiarkan Nabi Yusuf untuk pergi bersama mereka. Selanjutnya ada makna takjub atau mengagungkan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ajafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Perkataan raja terhadap dalam ayat tersebut menggunakan kalimat ya ayyuhal mala'u, yang artinya wahai orang-orang yang terkemuka dari kalangan orang yang pandai dan orang yang bijak, memanggil sekaligus meminta para orang terkemuka itu dengan panggilan yang mengagungkan orang tersebut. Intinya raja sangat menghormati para tamu undangan tersebut. Selanjutnya ada makna istighosah, yaitu untuk meminta pertolongan. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Artinya, hai orang yang amat dipercaya, di sini maksudnya Nabi Yusuf, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh
7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan yang 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Jadi di sini maksudnya, lafal di atas mengandung makna lain dari nida sebagai makna istighosah. Penutur kalimat tersebut adalah teman Nabi Yusuf yang dulu sama-sama dipenjara oleh orang tersebut. Setelah berjumpa dengan Yusuf, dia berkata untuk memohon pertolongan dengan menggunakan kata-kata, "Hai orang yang dapat dipercaya." Kemudian dia meminta pertolongan kepada Nabi Yusuf untuk mengartikan mimpi sang raja. Selanjutnya ada makna tahsir. Makna yang merasa menyeret dan sakit. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Ketika mereka kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Lafal di atas mengandung makna nida yang bukan sebenarnya, melainkan mengandung makna tahsir. Terlihat dari perkataan saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya ketika memanggil, "Wahai ayah kami tidak mendapat sukatan gandum lagi." Jadi di sini saudara Nabi Yusuf itu membujuk Nabi Yakub agar rela memutus saudara Nabi Yakub dengan perasaan hati mereka yang sakit. Jadi istilahnya itu mereka merengek kepada ayahnya. Cukup sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Hayatun mau nanya. Oke, silakan Laila. Tadi tamani sama taroji itu kan memiliki arti yang berbeda. Kalau tamani artinya sebuah pengharapan yang tidak mungkin bisa terwujud, sementara taroji pengharapan yang masih ada kemungkinan bisa terwujud. Nah, gimana cara membedakan apakah itu tamani ataukah itu taroji? Sementara kata yang digunakan dalam tamani dan taroji itu sama-sama la'ala dan laita. Dan tadi mungkin belum disebutkan contoh taroji dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Baik, ditampung dulu ya. Terima kasih Laila. Dijawab ini. Ada lagi teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang mau ngoreksi, tadi ada kesalahan mungkin, atau ada yang mau ditambahkan?
Assalamualaikum. Halo. Nisa, Fahmi, mau nanya. ya, silakan Fahmi. Oke. Tadi kan disebutkan macam-macam kalam insya itu kan ada Maaf, tolabi. Fahmi, suaranya bisa lebih ini enggak? Oke. Tadi kan disebutkan macam-macam kalam insya'i kan itu ada tolabi sama ghairu tolabi ya. Nah, terus disebutkan juga kalau macam-macam insya ghairu tolabi tidak termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Jadi itu maksudnya gimana ya? Ya, gitu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih, Kak Fahmi. Kak Fatimah, kalau ini boleh langsung dijawab aja. Kalau jawabannya ini ya, Iya. mau coba jawab Nisa nggak mau ini jawab yang punya Lele dulu? Apa aku aja dulu? Nggak apa-apa, Kak Fatimah, ini coba aja dulu. Aku lagi iya. memperkuat isek. Ini mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya nanti ada salah, cuman ini sesuai pemahaman aku ya teman-teman ketika baca kemarin. Kalau dilihat dari maknanya, perbedaan antara taroji sama taman itu jauh beda. Kalau aku itu mematok ke maknanya gitu. Nanti kan kalau misalnya kita gak tahu bahasa Arabnya, mungkin diterjemahkan dulu atau lihat terjemahannya dulu. Nah, dicari maknanya. Kalau misalnya taroji itu memang berharap sesuatu yang mungkin misalnya ya Allah, saya meminta untuk ditunjukkan jalan yang benar, itu sesuatu yang mungkin banget kan. Sedangkan untuk tamani itu sesuatu yang nggak mungkin, seperti permintaan orang-orang kafir ketika di akhirat kelak yang meminta ingin dikembalikan ke dunia, yang sama sekali nggak mungkin kan. Nah, itu bedanya taroji dan tamani. Itu segitu dulu deh aku. Mungkin Nisa mau nambahin atau mau ngoreksi gitu. Contohnya Kak belum dapat. Kalau dari Laila gimana? Ada yang masih diragukan nggak dari jawabannya? Mungkin dari ininya ya, dari tata bahasanya gitu ya. Berarti cara membedakan taroji dan tamani itu melihat dari kesatuan makna dalam sebuah kalimat ya? Iya, kalau itu sepemahaman aku ya, mungkin kalau misalnya nanti akan dikoreksi oleh teman-teman mungkin yang paham atau Bapak gitu. Ya, jadi nggak cuma dilihat dari satu katanya aja yang mungkin sama-sama ala ya itulah. Tapi dilihat makna kesananya selanjutnya gitu. Melihat susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya apakah sebuah harapan yang maknanya itu memang memungkinkan atau yang tidak mungkin, hanya berangan-angan gitu. Angan-angan kan sama harapan memang beda gitu, awalnya memang beda. Sama contohnya, Meng. Contohnya taroji dalam Al-Quran. Tadi belum kecantumin ya, bentar. Aku lihat yang di laptop dulu. Nah, aku mau ngasih contohnya nih.
Ya. Kan tadi kalau contoh salah satu kata-kata yang biasanya disebutkan dalam taraji itu ada asa gitu kan. Taraji itu angan-angan yang masih mungkin untuk terjadi gitu. Nah, contohnya itu surat Yusuf ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, dan seterusnya. Jadi di sini kan artinya dari orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, kan awalnya Nabi Yusuf itu jatuh ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh orang yang pedagang yang di situ kan. Jadi istrinya itu berkata, berikanlah kepadanya tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak gitu. Jadi di sini harapan penjual dari Mesir itu mudah-mudahan Nabi Yusuf itu suatu saat bermanfaat bagi mereka. Jadi harapan mereka itu suatu saat akan terjadi gitu, masih bisa terjadi. Kurang lebih begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan, Ibu Lele. Oke. Terima kasih, Kumakala. Sama-sama. Selanjutnya itu pertanyaan Kak Fahmi. Sebentar ya Kak Fahmi. Laila udah dapat ini belum sih tadi contoh tamaninya? Contoh tamani kan disebutin Kak di Udah, poinnya. Timeng. Udah ya di makalahnya ya? Ya.
Gimana? Sudah nggak? Satu lagi Pak, belum terjawab pertanyaannya. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan yang kedua sepertinya kami belum menemukan jawabannya Pak. Itu. Kami silakan ke Bapak. Apa pertanyaannya, Pak? Jadi tadi tuh penjelasannya gimana Fitri? Coba Fitri. Tadi di PowerPoint ada penjelasan mengenai kalau kalam insya'i ghairu thalabi itu tidak termasuk dalam ilmu ma'ani. Itu mengapa? Begitu, Pak. Gimana? Insya ghairu thalabi tidak termasuk Dalam ilmu ma'ani. Oh. Ya. Terus apa lagi nih? Sudah, Pak. Sudah Pak, tinggal itu Pak yang belum dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikan materinya dengan baik ya. Kita bicara tentang kalam insya'i, yang kemarin sudah bicara tentang kalam khobari. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Dengar Pak. Dengar ya. Baik. Kalam insya'i ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan juga oleh pemakalah, huwal kalam alladzi la yahtamilu sidq wal kadzib fi dzatihi. Yang disebut dengan kalam insya'i itu sebenarnya kebalikan daripada kalam khobari. Kalau kalam khobari kemarin kan pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar dan salah ya. Tapi kalau insya'i tidak ada kemungkinan benar dan salah dalam struktur kalimat tersebut ya, kalimatnya ya. Misalnya ya Muhammad iqra'il kitab misalnya. Wahai Muhammad, bacalah kitab, itu insya'i. Ya. Ini kata perintah. Nah, dalam kata perintah, wahai Muhammad, bacalah kitab, ya Muhammad, iqra'il kitab, itu tidak ada unsur kemungkinan makna kadzib atau sodik. Ya, tidak ada. Ya, itu namanya kalam insya'i. Dari kata ansya'a yunsyi'u. Ya, artinya adalah al-ijad. Al-insya' itu artinya adalah al-ijad. Al-ijad itu mewujudkan, ya, menciptakan, menimbulkan, boleh saya. Al-ijad ya, dari kata aujada yujidu ijadun, ansya'a yunsyi'u insya'. Oke. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa kalam insya'i itu ada dua, ya, besarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah insya' thalabi.
yang kedua adalah insya ghair thalabi. Yang termasuk insya thalabi, ya, insya thalabi itu adalah, ya, maknanya adalah ungkapan, ya, yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh. Belum diperoleh saat memintanya. Jadi misalnya, ambilkan saya buku. Ketika kalimat itu diucapkan, bukunya belum ada di tangan. Nah, itu namanya kalam insya thalabi. Ya. Misalnya, wahai Umar, berlarilah. Berarti saat ucapan itu diungkapkan, Umar belum berlari. Aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Maka sebenarnya saat ucapan ini disampaikan, sholatnya belum dilaksanakan. Nah, ini namanya insya thalabi berupa fi'il amar. Karena itu insya thalabi itu terdiri dari, pertama adalah fi'il amar, ya, fi'il amr, lalu fi'il nahi, larangan, lalu istifham, tamanni, nida, ya. Jadi ada perintah, larangan, pertanyaan, tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Nah, bedanya dengan taroji itu harapan yang mungkin dicapai, kalau tamanni tidak. Nida itu panggilan. Ya. Nah, perintah, ya, al-amr itu, ya, namanya perintah itu berarti kita meminta agar apa yang diperintahkan itu dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh lawan bicara kita. Kalau kita bicaranya dengan anak, anaknya kita perintahkan, ya fulan, iqra'il kitabah. Wahai fulan, iqra'il kitabah. Bacalah kitab. Berarti saya sebagai mutakallim meminta kepada mukhatab, dalam hal ini si fulan, untuk apa? Untuk membaca kitab. Maka saat saya ngomong ya fulan iqra'il kitab, si fulan belum membaca kitab. Baru setelah beberapa saat, ya, bisa fauron, langsung, bisa juga tarohi. Tarohi itu ditunda 1-2 menit, 3 menit, 1 jam. Nah, untuk melakukan perintah tersebut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini fi'il amar. Ud'u. Ajaklah. Siapa? Ya, orang lain, ya. Tidak mungkin yang ngomong itu adalah dirinya sendiri, tapi dia ngomong kepada orang lain. Ud'u. Nah, diperintahkan. Siapa yang diperintah? Ya tentu Nabi Muhammad dan umat-umatnya, kita semua yang merintah adalah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berarti di sini adalah fi'il fi'il amar. Bisa juga fi'il amar itu dengan lamul amr atau lamul ibtida, ya. Lam tetapi masuk dalam fi'il mudhari, maka dia fungsinya adalah lam lil amri. Lam tapi fungsinya adalah untuk memerintahkan. Nah, liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Liyunfiq adalah masuk fi'il mudhari. Ini namanya lamul amri. Nah, kalam seperti ini disebut kalam insya thalabi, ya. Nah, bentuknya adalah bentuk fi'il amar. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, itu juga fi'il fi'il mudhari didahului oleh
lamul amri. Karena itu maknanya adalah perintah. Karena perintah maka masuk dalam kalam insya tolabi. Ya. Isim fi'il amar, isim tapi maknanya adalah perintah. Banyak itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya, hayya itu isim. Nah, tetapi digunakan oleh orang Arab untuk apa? Untuk memerintah, mengajak orang. Hayya, hayya. Atau hayya. Kan ada yang hayya, ada yang hayya. Nah, ta'ala, ta'ala. Halumma, halumma. Itu fi'il amar ya. Soh. Soh itu maknanya diamlah. Nah ini contoh fi'il isim fi'il amar. Ini semua contoh daripada kalam insya tolabi berupa perintah. Nah sekarang apa namanya nahi ya yang kedua. Nah sebelum masuk ke nahi tadi juga sudah dijelaskan bahwa fi'il amar itu ada bimakna tolabus syai, ya, meminta sesuatu kepada orang lain. Tetapi dalam konteks tertentu fi'il amar itu bisa bimakna lain, bukan makna sendiri ya, bukan makna tolabus syai ya. Misalnya makna lain selain tolabus syai itu adalah apa? Makna doa. Jadi fi'ilnya fi'il amar, tapi maksudnya adalah berdoa. Karena apa? Karena yang kita minta itu posisinya lebih tinggi daripada kita yang berbicara. Misalnya kita berbicara kepada Tuhan dalam bentuk fi'il amar, maka maknanya jangan dimaknai dalam makna fi'il amar aslinya ya. Nah, dalam arti memerintah Tuhan, tetapi di sini maknanya menjadi makna doa. Nah, ini makna turunan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Misalnya. Rabbi, wahai Tuhanku. Yang kita ajak bicara Tuhan. Lalu auzi'ni, ini fi'il amar ya. Nah, auzi'ni ini fi'il amar. Nah, karena yang ajak kita bicara itu adalah Tuhan, maka kemudian fi'il amarnya ini bimakna doa. Rabbana atina. Ati itu fi'il amar. Nah, tapi karena yang kita ajak bicara itu adalah Tuhan, maka maknanya makna doa. Seperti itu nanti Anda kalau baca Al-Quran ya. Oh ini kalam insya tolabi berupa fi'il amar. Tapi karena saya sedang meminta kepada Tuhan, maka maknanya berarti saya tidak memerintah Tuhan. Tidak sopan itu namanya ya. Maknanya berarti ad-doa. Al-irsyad. Al-irsyad, petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, ini juga fi'il amar, tetapi maknanya itu adalah al-irsyad. Ya, dia maknanya adalah al-irsyad. Dan begitu seterusnya, saya kira tadi sudah banyak disampaikan ya. Ada makna tahyir, makna at-taswiyah, makna al-ibahah. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, dari mana Pak kita bisa menentukan bahwa fi'il amar ini maknanya al-ibahah, maknanya al-irsyad, maknanya at-tahyir, memilih. Nah, salah satu indikator untuk menentukan makna adalah siyakul kalam. Ya, siyak al-kalam. Nah, siyakul kalam ini menjadi penting. Nah, Pak, saya tidak mengerti siyakul kalam, Pak. Ini susah karena ini bahasa Arab. Ya sudah, kalau tidak mengerti ya belajar gitu ya. Nah, ini terkait dengan satu, selain siyak itu untuk menentukan maknanya apa, itu juga adalah dzauq lughawi, rasa bahasa. Nah, untuk mendapatkan rasa itu biasanya tergantung kepada sejauh mana kita bisa berinteraksi dengan bahasa itu.
Kalau kita rajin interaksi dengan Al-Quran, lalu menguasai bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab dengan baik, maka biasanya rasa bahasa kita itu akan sangat sensitif. Ya. Tapi kalau bahasanya tidak dikuasai, lalu interaksinya juga tidak intensif dengan Al-Quran, maka menentukan makna itu ya cukup sulit. Nah, itu beberapa tips untuk bisa menentukan ini maknanya apa. Tentu yang ketiga untuk mengetahui makna itu bagi pemula adalah dengan membuka buku-buku rujukan, ya, membuka buku-buku rujukan atau buku-buku yang terkait dengan ilmu balaghah, ilmu tafsir. Itu bagi kita pembelajar yang tidak memiliki dzauq Arabi, ya tentu kita akan terbantu ya dengan keterangan para ulama. Oke, yang kedua adalah an-nahyu atau larangan. Nah, yang disebut dengan an-nahyu atau larangan itu thalabul kaffi 'anil amal. Thalabul kaffi itu meminta agar dihentikan satu pekerjaan atau amal itu, dihentikan gitu ya. Kalau ini berarti kesebalikan daripada fi'il amar ya. Saya kira kalau nahi dengan amar ini semua kita sudah paham. Kalau tadi uktub, maka sebalikannya la taktub. Nah, itu namanya nahi. Uktub itu fi'il amar, tulislah. La taktub, janganlah Anda tulis. Nah, berarti yang la taktub itu adalah sighotnya adalah sighot nahi, dan nahi itu termasuk bagian dari insya thalabi ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, itu ada wala tufsidu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi atau di atas bumi, ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik oleh Tuhan gitu ya. Nah, ini thalabul kaf 'anil amal. Nah, sighotnya hanya satu. Kalau fi'il amar tadi kan sighotnya banyak ya. Sighot itu redaksi ya. Kalau nahi itu sighotnya ini mudah ya, yaitu fi'il mudhari' kemudian ditambah dengan la nahiyah di depannya. Ada fi'il mudhari' ditambahi la nahiyah di depannya. Nah, itu jadi gampang mengingatnya. Tadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala taqrabuz zina, ya kan? Wala lanya nahiyah, kemudian ada fi'il mudhari'. Jadi itu Anda tinggal melihat ketika baca Al-Quran kok seperti itu, ya oh ini berarti la nahiyah. Tapi begini ya, la itu kan ada makna yang nafiyah, ada yang nahiyah, ini masalahnya. Sehingga Anda juga harus bisa memahami konteks kalimat yang sedang kita baca dari ayat ini, la-nya ini nahiyah atau nafiyah gitu ya. Kalau nafiyah itu kan maknanya menafikan, menegasikan, arti bahasa Indonesianya ya tidak. La nakul, kami tidak makan. Itu sama-sama fi'il mudhari' kan, la jatuh sebelum fi'il mudhari'. Nakulu kan juga fi'il mudhari'. Kalau perempuan yang gaib, la takul, la takulut thalibatu, itu juga lanya adalah la nahiyah, nafiyah maksudnya, nafiyah, la yang artinya menafikan, tidak ya. Dan seterusnya ya, nanti makna daripada nahi itu juga bermacam-macam. Ada fi'il nahi itu yang bermakna doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu lanya la tuzigh qulubana. Itu berarti maknanya doa. Karena apa? Karena mukhotobnya Tuhan gitu. Tidak mungkin kita hamba lalu
kemudian melarang Tuhan, kan tidak sopan. Nah, karena itu para ulama memaknai, oh ini jangan digunakan dalam makna tolabul kaffi anil fi'li. Ya. Ini tidak sopan ya, karena itu dimaknai lain. Kalau yang kita minta itu kedudukannya lebih tinggi, maka maknanya biasanya adalah doa, gitu ya. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu juga nahiyah, tetapi karena mukhatabnya adalah Tuhan, maka ini maknanya makna doa. Lalu iltimas. Iltimas itu ya mirip dengan apa? Larangan juga iltimas itu. Tapi ada mengandung makna tuntutan ya agar lawan bicara kita itu meninggalkan pekerjaannya ya tanpa harus beda posisi. Jadi posisinya itu setara, itu namanya iltimas. Misalnya Anda dalam satu kelas nih, ya kan? Lalu melarang kawan sebelahnya, itu biasanya dalam bahasa Arab larangan sekawan yang setara posisinya itu disebut dengan iltimas. Nah, jadi misalnya lagi bertamu gitu, lalu karena ini kawan, jangan pulang dulu, ya saya lagi masakin teh, nah, atau lagi dibikinin bakso. Nah, kata jangan pulang dulu itu dalam bahasa Arab ya jangannya tadi itu adalah maknanya lil iltimas, ya, gitu ya. Larangannya itu disebut dengan iltimas, ya. Tetap larangan, ya. Hanya saja karena setara lawan bicaranya, maka disebut dengan al iltimas. Al irsyad, ya, makna al irsyad. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu ya. In tubdalakum, jika diterangkan kepadamu ya, tasukum, justru akan menyusahkan kamu, gitu ya. Ad-dawam, makna kekal, terus menerus. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Wala tahsabanna, janganlah engkau mengira. Ini fi'il nahi, tetapi ya maknanya adalah lid-dawam. Jadi terus nih, terus ya. Jadi la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau mengira bahwa Tuhan itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan jangan sekalipun pernah mengira seperti itu ya, karena Tuhan Maha mengetahui, gitu. Bisa juga larangan itu maknanya adalah tahdid, ancaman. Ya. Melarang tapi maksudnya adalah mengancam. Bisa juga larangan itu maknanya adalah apa? Benci. Al-karoha, tidak suka. Misalnya apa namanya? La taltafit wa anta fis shalah. Misalnya dalam beberapa contoh di ilmu balaghah itu ya. La taltafit wa anta fis shalah. Ini nahiyah, tetapi maknanya adalah lil karoha. Jadi makruh saja. Ya. Nah, itu yang kedua. Bentuk yang ketiga al-istifham, pertanyaan. Nah, ini sudah tahu semua ya. Namanya istifham itu thalabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Ya, kita mencari tahu tentang satu hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Itu namanya istifham. Tapi secara teknis menggunakan alat-alat tertentu atau adat-adat tertentu, adatul istifham. Seperti hamzah, hal, man, mata, ayana, kaifa, aina, anna, ai, wakam. Ya, itu saya kira sudah belajar dalam ilmu nahwu ya, penggunaannya. Kalau man berarti yang kita tanya itu adalah orang yang berakal. Kalau mata
itu berarti waktu, ayyana juga waktu, kaifa itu soal tata cara, aina itu soal tempat, ya, dan seterusnya. Kemudian huruf hamzah, saya kira tidak usah saya jelaskan satu persatu ya, hamzah fungsinya apa, ma fungsinya apa, nah, itu Anda pelajari sendiri. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali istifham itu, ya, banyak sekali uslub dengan menggunakan istifham. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ayyana, kapan terjadinya hari kiamat itu? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha, ayyana mursaha, kapan terjadinya itu? Nah, hal ataka haditsul ghasyiyah, itu pertanyaan. Berarti itu kalam insya'i, tolabi, ya. Lalu ada tamanni. Tamanni itu tolabus syai'il mahbub yurja husuluhu. Nah, tetapi ya tidak bisa, ya, mustahil, la yurja husuluhu. Tolabus syai'il mahbub la yurja husuluhu. Ya laitalana mithlama utiya qarunu innahu ladzu hadzin adzim. Ya laita, pakainya laita, ya. Ya, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Pada Qarun, ya. Ya laita. Nah, ini harapan yang tidak mungkin terjadi. Laita syababa ya'udu yauman. Oh, seandainya suatu hari, ya, jiwa muda itu kembali lagi, padahal dia sudah tua, tidak mungkin itu. Itu namanya pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Itu namanya tamanni. Nasihat tamanni itu masuk insya tolabi, ya. Nah, kalau yang taroji, ya, termasuk juga di dalamnya, ya, misalnya menggunakan kata asa, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Nah, itu contohnya, ya. Dan seterusnya, kemudian setelah tamanni an-nida atau panggilan. Tolabul mutakallim iqbal al-mukhatab ilaihi biharfi naibin munab, ya. Misalnya ay, ya, wa, ay, ayya, hayya, wa. Nah, ini contoh-contoh harfun nida, ya. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Oke. Nah, di dalam nida itu, ya, selain mempunyai makna dasar memanggil, nida itu punya makna-makna turunan. Al-ighra, bujukan, rayuan, godaan, itu namanya al-ighra. Az-zajr, ya, cacian. At-tahassur, penyesalan, ya, merasa menyesal atau kesakitan, tahassur. Istighatha, minta pertolongan. An-nudbah, meratap. Ya, itu juga makna turunan daripada nida, ya. Misalnya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya laitani. Ya itu kan nida. Nah, tapi ini maknanya tahassur, nyesal. Kenapa dulu di dunia kok tidak mau beramal baik, gitu, ya. Kalau sudah mati baru dia menyesal atas perbuatannya dulu. Nah, makanya dia ngomong wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ini contoh makna tahassur. Nah, yang kedua, insya ghair tolabi, namanya insya ghair tolabi, ya. Kalau tolabi itu kan tadi meminta sesuatu, ya. Nah, kalau ghairu tolabi itu ma la yastada'i matluban ghaira hasilin fi waqti at-talab.
kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan, tidak ada unsur permintaannya. Kalau tolabi ada unsur permintaan, baik permintaan untuk melaksanakan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, atau mengharapkan sesuatu, atau memanggil seseorang, nah, itu kan ada harapan. Tapi kalau ghairu tolabi, namanya juga ghairu tolabi, tidak ada unsur permintaan sama sekali. Apa yang termasuk di dalamnya misalnya adalah sighat al-madah wad-dham. Al-madah itu apa? Pujian. Pujian-pujian kita kepada Allah, ya, lalu kepada Rasul, ya, dan lain-lain itu termasuk kalam insya'i ghair talabi, ya. Kemudian adam itu artinya ya celaan, ya, kita mencela. Kata yang sering dipakai itu ni'mah. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Itu pujian. Pujian terhadap siapa itu ayatnya? Ni'mal abdu innahu awwab, ya. Kemudian bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sa itu celaan, adzam. Nah, berarti ini ghair talabi. Insya ghair talabi. Sighat ukut. Ukut itu apa? Ya ukut, akad, transaksi. Misalnya bi'tuka hadza. Wahai itu kadzaka, zawwajtuka ibnati hadhihi, dan seterusnya. Itu namanya sigot atau redaksi perakatan, ya, transaksi. Saya jual ini, saya beli ini, ya, gitu. Itu masuk ghairu talabi. Lalu selanjutnya yang termasuk ghairu talabi itu adalah al-qasam. Al-qasam itu artinya sumpah. Biasanya menggunakan huruf wawu, huruf ba, ya, huruf ta, wallahi, tallahi, billahi, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Nah, itu berarti sighatnya qasam. Nah, kalau Anda membaca Al-Qur'an kok ada qasam, berarti itu kalam insya ghair talabi. Nah, itu contoh-contoh daripada kalam insya'i, ya. Sebagiannya tadi sudah Anda diskusikan. Dan untuk membedakan apakah ini termasuk kalam khobari ataukah kalam insya'i, itu lagi-lagi kembali kepada pertama adalah Anda lihat redaksinya, kemudian yang kedua Anda lihat maknanya, ya. Kalau redaksinya tadi memenuhi komponen-komponen dan bentuk-bentuk yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya amr, nahi, tamanni, kemudian nida, ya, berarti itu itu insya'i, Pak, tapi insya'inya tolabi. Tapi kalau ujian, celaan, sumpah, berarti itu insya'i juga, Pak, tapi insya'inya ghair tolabi, ya, gitu. Nah, baik ghair talabi maupun talabi itu dua-duanya tidak mengandung makna, tidak mengandung kemungkinan makna bohong atau benar. Berbeda dengan khobari yang lalu, kalam khobari itu ya informasi yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Nah itu ya tambahan dari saya. Diskusi tentang kalam insya'i. Kalau ada hal-hal yang tadi belum jelas, ya bisa Anda tanyakan lagi. Silakan, masih ada waktu kan?
Halo? Ya, Bapak. Maaf, Pak. Ya. Tadi maaf Pak, sudah Bapak sebutkan belum yang ini Pak? Kenapa insya ghair tolabi tidak masuk ke dalam ilmu ma'ani Pak? Kenapa insya ghair tolabi tidak masuk dalam ilmu ma'ani? Iya Pak. Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ma'ani sebagaimana yang kemarin sudah kita diskusikan bahwa yaitu ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian antara konteks pembicaraan ya dengan apa namanya situasi dan kondisi sehingga maksud dan tujuannya bisa tersampaikan dengan baik, jelas dan gamblang gitu ya. Itu ma'ani. Jadi ada kecocokan ya antara situasi, kondisi, kemudian waktu, tempat ya, situasi kondisi itu berarti waktu dan tempat di mana ucapan itu disampaikan. Nah, oleh karena definisi dari ma'ani itu seperti itu ya, kecocokan antara apa namanya ucapan dan muktadul halnya atau konteks di mana ucapan itu disampaikan, maka yang kalam insya'i ghairu thalabi itu sebagian ulama mengatakan tidak dimasukkan dalam pembahasan ilmu ma'ani. Nah, karena yang ghairu thalabi kan tadi adalah ucapan yang berupa madah. Madah itu apa tadi? Artinya adalah pujian, kemudian yang kedua itu contohnya adalah qasam, itu adalah sumpah, kemudian yang ketiga itu misalnya yang khairu thalabi adalah termasuk juga adzammu. Adzammu itu apa? Celaan. Jadi pujian, celaan, sumpah itu sebagian ahli bahasa mengatakan karena tidak ada kaitan langsung dengan kecocokan situasi dan konteks di mana hal-hal itu perlu disampaikan ya, maka kemudian dia tidak dimasukkan dalam pembahasan ilmu ma'ani. Nah, itu sebagian pendapat, tetapi sebagian pendapat yang lain baik yang thalabi maupun yang ghairu thalabi ya, itu tetap dimasukkan dalam anwa' ilmil ma'ani, masuk dalam rumah besar ilmu ma'ani. Karena apa? Bagi kelompok yang kedua ini, qasam itu juga membutuhkan ketepatan konteks. Orang tidak boleh loh sembarangan bersumpah, harus dilihat konteksnya seperti apa, ya kan? Lalu madah dan dzam, pujian dan celaan itu juga harus tetap memperlihatkan situasi dan kondisi, tidak boleh asal mencela dan memuji seseorang. Nah, jadi memang ahlul lughah itu ikhtilaf di dalam menempatkan apakah yang ghairu thalabi itu menjadi bagian dari ilmul ma'ani atau tidak. Terjadi dua pandangan umum, sebagian mengatakan tidak memasukkannya dalam cakupan bahasan ilmul ma'ani, sebagian yang lain tetap memasukkannya ke dalam pembahasan ilmul ma'ani. Nah, itu penjelasan singkatnya. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah cukup? Ya Pak.
Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan teman-teman. Sudah bisa dipahami belum? Bisa membedakan belum insya'i dengan tolabi sudah? Allah bisa, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Saya kira cukup ya karena tidak ada pertanyaan dan insya Allah kita ketemu di minggu yang akan datang. Tolong nanti ketua atau PJ-nya saya ingatkan untuk tetap mengabsensi baik secara digital maupun yang manual ya. Dicontreng-contreng sekaligus juga jurnalnya diisi. Saya kira cukup. Kalau tidak ada respon dari kawan-kawan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Bapak. Ya, sama-sama. Sehat Saya izin selalu, dulu ya. Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum.